Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Anisatun Ulfa, NIM 1121806. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 langkah Varney dalam manajemen kebidanan. Langkah pertama, ada pengumpulan data dasar. Pengumpulan data dasar adalah informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan klien. Nah, dari sumber informasi klien ini ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan. Pertama, anamnesa. Anamnesa di sini ada 2. Yang pertama, auto anamnesa atau wawancara terhadap pasien secara langsung untuk mendapatkan informasi dari pasien. Dan yang kedua ada alo anamnesa. Alo anamnesa ini wawancara kepada keluarga pasien untuk mendapatkan informasi juga mengenai keadaan pasien. Apabila ada pasien yang tidak sadar, maka kita dapat melakukan wawancara kepada keluarga pasien. Kemudian, setelah melakukan anamnesa, kedua, pemeriksaan. Ada pemeriksaan fisik dan juga ada pemeriksaan penunjang. Langkah kedua, interpretasi data dasar. Nah, dengan melakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi data-data yang telah dikumpulkan. Diagnosa di sini adalah diagnosa yang ditegakkan oleh bidan dalam lingkup praktek kebidanan dan memenuhi standar diagnosa kebidanan. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Nah, langkah ini berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah teridentifikasi. Bidan dituntut dapat mengantisipasi masalah potensial atau masalah yang berkelanjutan. Tidak hanya merumuskan masalah potensial, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi yang bersifat rasional dan logis. Langkah keempat yaitu mengidentifikasi langkah segera. Di sini kita mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan dan keperluan penanganan secara segera untuk melakukan konsultasi atau juga bisa dilakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan berdasarkan kondisi klien. Langkah 5, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Nah, keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus bersifat rasional dan juga harus benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan juga teori yang up to date. Dan juga sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien. Langkah 6, pelaksanaan langsung asuhan dengan efisien dan aman. Di sini bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani apabila terjadi komplikasi. Nah, keterlibatan bidan ini dalam manajemen asuhan bagi klien harus tetap bertanggung jawab. Dan juga manajemen yang efisien akan menyangkut waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dan asuhan klien. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah ketujuh, evaluasi. Evaluasi di sini dinilai dari keefektifan dari asuhan yang sudah kita berikan, meliputi pemenuhan kebutuhan dan juga sesuai kebutuhan yang pasien butuhkan, yang sesuai dengan identifikasi dalam diagnosa dan masalah. Nah, apabila rencana yang telah kita berikan ini sesuai dengan rencana dan kebutuhan pasien, maka bisa dianggap asuhan yang efektif dan efisien. Baiklah, itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.